Masih di CNN Indonesia Connected Special Sumpah Pemuda, kecermatan pemilih muda dalam memilih dan memilah informasi politik termasuk dari ruang maya, ini sangat diperlukan ya demi kepemimpinan masa depan yang ideal. Menuju pemilu 2024, sekelompok anak muda membantu yang muda lewat gerakan bijak memilih untuk mendorong narasi pemilu yang syarat gagasan, bukan cuma gosip atau politik identitas. Langsung saja bergabung bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia ada Andita F. Utami, CEO dari Think Policy dan juga inisiator Bijak Memilih. Hai, Betul, aku panggilnya Afu ya? Afu dipanggil. Hai Mbak Afu, apa kabar? Baik. Oke, ini menarik sekali ketika kita tahu generasi muda jadi yang paling dominan di pemilu 2024. Tapi sebetulnya apa yang mendasari dirimu dan teman-teman membuat gerakan ini? Ya, jadi sama seperti bagaimana co-founder teknologi lain tuh biasanya kan didasari dari masalah mereka sendiri. Jadi Mas Nadiem bikin Gojek karena sering pakai ojek dan seterusnya. Nah sebenarnya kami di Bijak Memilih juga adalah sekelompok orang-orang muda yang bingung dalam gimana sih harusnya kita membuat keputusan yang tepat dalam konteks pemilu gitu. Karena informasi, karena sekarang dunia media sosial itu overload banget, kita bisa mengetahui berbagai little bits of information tentang partai, tentang kandidat, tapi tidak ada yang menyatukan secara terstruktur untuk membuat keputusan itu kayak apa. Belum lagi ini sebenarnya akan jadi pemilu keempat aku, dan 3 pemilu sebelumnya sama kebingungannya gitu ya. Pertama, aku waktu pemilu pertama banget karena bingung akhirnya mengikuti apa yang disarankan orang lain. Jadi banyak teman-teman di Bijak Memilih terpengaruh lah ya. Bahkan disuruh sama gurunya udah nggak usah bingung-bingung cari tahu deh, pilih aja kandidat yang A atau B gitu. Padahal belum tentu kandidat A atau B itu kan sesuai dengan yang orang muda mau juga gitu. Jadi biasanya karena ngikutin orang tua atau orang yang dituakan gitu, yang belum tentu buruk juga tapi at least kan kita harus nyari tahu sendiri. Kemudian yang kedua juga termasuk ketika akhirnya tuh informasinya tidak sesuai dengan atau terpecah-pecah sampai kita jadi bingung sendiri gitu. Jadi di Bijak Memilih akhirnya kita memutuskan untuk membuat riset sederhana banget. Terus kita bikin website, bisa dibuka bijakmemilih.id. Di website ini teman-teman bisa ngelihat langsung berbagai isu yang memang menurut survei penting untuk orang muda. Kemudian kita bisa melihat posisi partai politik terhadap isu-isu tersebut. Serta nantinya kita akan launch bulan depan juga posisi kandidat-kandidat presiden terhadap isu-isu tersebut. Jadi ini ingin memudahkan gitu, bukan kami ingin menggiring ke salah satu partai tertentu atau kandidat tertentu, tapi intinya kami menjadi jendela awal lah untuk teman-teman bisa berkenalan dengan isu-isu substansi di dalam pemilu yang akan datang gitu. Sejauh ini bagaimana antusias anak muda dengan Bijak Memilih ini? Yes, surprisingly sangat-sangat antusias sih gitu. Jadi sejak kita launch fase 2 di 11 September kemarin. Ternyata yang bingung banyak ya? Ternyata yang bingung banyak, benar. Jadi karena kita memang bikin solusi untuk diri sendiri tuh product market fit-nya ketemu banget nih. So far kita punya 1,5 juta visit ke website. Jadi itu bukti bahwa orang muda banyak yang bingung juga dan sebenarnya pengen cari tahu lebih detail lagi. Dan kayaknya salah satu yang membuat mereka sangat tertarik adalah kita tuh fokus ke sistem, jadi nggak individu. Sama kayak tadi aku bilang, aku udah 3 pemilu sebelumnya. Di pemilu-pemilu sebelumnya itu selalu aku disuruh cari tahu CV calegnya, ya kan? Dan aku cari tahu Mbak, aku bener-bener riset satu-satu, dilihatin CV yang mana, dan aku milih di pemilu kedua dan ketiga terutama based on CV itu. Tapi yang aku baru ketahui kemudian, ternyata sistem itu berpengaruh jauh-jauh lebih besar dari any individual kandidat gitu. Apakah itu legislatif maupun eksekutif. Jadi aku merasa terhianati, udah niat cari-cari CV banyak. Ternyata misalnya di DPR itu fraksi partai sangat menentukan voting terhadap isu-isu misalnya. Atau kandidat presiden itu sangat berkaitan juga dengan afiliasi partai atau afiliasi pendukung-pendukung pendanaan dan sebagainya gitu. Jadi salah satu yang kami jadikan fokus di Bijak Memilih ada 3 fitur. Jadi yang pertama itu Bijak Memilih isu, Bijak Memilih partai, dan Bijak Memilih kandidat. Di yang track record partai terutama, kami buka tuh benar-benar setiap partai itu posisinya terhadap misalnya isu lingkungan seperti apa, isu ekonomi seperti apa, isu kebebasan berpendapat, pendidikan, undang-undang reformasi kesehatan kemarin kami jabarkan. Sehingga teman-teman di rumah bisa cari tahu sesuai dengan apa yang align dengan apa yang mereka inginkan gitu. Kami juga buka track record korupsi, jadi kami submit petisi minta data dari KPK untuk dibuka, lalu kami olah sendiri untuk menunjukkan tingkat korupsi dari masing-masing partai seperti apa selama 10 tahun ke belakang. Jadi kami berharap ini menjadi pencerdasan pemilu supaya partai-partai dan politisi-politisi juga semakin sadar kalau ada nih angkatan orang muda yang punya akses informasi dan concern, dan lama-lama ini jadi insentif juga untuk politik Indonesia
sistemnya lebih baik lagi ke depan. Lebih transparan lagi. Betul ya. sekali. Oke, tapi ngomongin tadi bijak memilih isu. Isu apa yang paling di-highlight sama orang muda tentang politik saat ini? Iya, jadi kita ambil 5 gitu ya. Yang paling pertama sebenarnya adalah korupsi dan hak sipil. Berkenaan dengan kemarin pelemahan KPK, undang-undang tersebut, kemudian juga undang-undang RKUHP, undang-undang ITE, dan bagaimana itu pasal karetnya sudah banyak yang terjerat ke belakang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja adalah krisis iklim dan perlindungan lingkungan hidup gitu. Karena itu yang salah satu menjadi concern generasi muda banget yang akan hidup di periode mendatang. Betul, di mana kondisi lingkungannya semakin parah. Kemudian kita masukkan juga tentu saja ekonomi dan tenaga kerja. Itu penting sekali, perlindungan tenaga kerja, apakah itu orang muda banyak jadi pekerja kreatif, orang muda banyak yang jadi pekerja gig ekonomi, itu sangat menjadi concern. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi kita memasukkan beberapa yang kemarin undang-undang reformasi kesehatan itu sebagai salah satu informasinya. Dan yang terakhir adalah perlindungan hak-hak minoritas atau kesetaraan sosial. Jadi ini termasuk isu gender, kita masukkan ke dalamnya, misalnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual kemarin, dan sebagainya. Nah, 5 isu ini yang berdasarkan berbagai survei menjadi concern dan dianggap mungkin cukup polarizing lah, artinya ada posisi orang yang berbeda-beda terhadap isu ini. Nah, di mana di Bijak Memilih kami tidak mendukung satu posisi tertentu, tapi kami memang membuka informasinya. Jadi apapun posisinya, baik itu cenderung progresif, orang muda sebenarnya kan ada yang progresif, ada yang konservatif juga. Kami welcome semuanya untuk cari tahu di website Bijak Memilih partai mana atau politisi kandidat presiden dan wakil presiden mana yang sesuai dengan posisi orang muda. I see, oke. Tapi dengan kerja keras teman-teman selama ini melakukan riset, kemudian akhirnya membuka website untuk bisa memberikan pengetahuan, membagikan narasi-narasi dari partai politik dan nanti kandidatnya. Seberapa signifikan harapannya dari gerakan ini bisa berkontribusi agar pemilih itu betul-betul bijak? Ya. Yang pertama, kami cukup realistis bahwa kalau tadi angka pemilih muda di bawah 40 tahun itu kan lebih dari setengah. Berarti totalnya sekitar lebih dari 100 juta orang lah ya, 107 juta dan sekian. Kami sadar bahwa mungkin untuk sampai ke 100 juta masih panjang perjalanannya, sehingga Bijak Memilih ini memang gerakan berbasis teknologi yang mudah-mudahan nafasnya panjang beyond 2024. Tapi yang mau kami jadikan momentum di 2024 adalah bahwa pertama tadi secara jumlah memang jadi lebih masif tahun ini, dan kami merasa ini titik awal untuk membentuk critical mass. Masa kritis awal gitu yang lebih mau politik yang lebih substantif lah gitu. Kita tahu perjalanannya mungkin masih panjang ya, tapi kita mau mulai. Ada 2 dampak yang kita ukur gitu. Jadi yang pertama, kita mengukur apakah pilihan yang dibuat oleh user dari Bijak Memilih itu sudah informed, artinya sudah bijak, sudah mereka pertimbangkan opsi A, B, C, alih-alih langsung misalnya dari awal, saya suka banget sama calon yang ini, apapun yang dia bilang saya dukung misalnya gitu. Jadi itu cara kami mengukur bahwa kita sudah berhasil. Jadi bukan bahwa sekedar vote aja, tapi vote-nya itu meaningful, benar-benar sudah diperhitungkan. Kemudian cara yang kedua yang kami ukur juga adalah attitude atau sikap terhadap politik. Jadi salah satu masalah yang kami jadikan fokus juga adalah bagaimana orang muda ini semuanya pesimis banget sama politik gitu. Dan apatismenya itu datang dari pesimisme. Jadi maksudnya bisa jadi mereka ngomongin politik, tapi kayak nggak ada yang bisa berubah gitu kan. Jadi yang kami senang banget tuh udah banyak banget DM masuk atau story yang mention Bijak Memilih, di mana yang mereka tulis adalah, saya udah ini pemilu kedua atau ini pemilu ketiga saya, dan sebelum-sebelumnya pemilu saya nggak pernah cari tahu apapun, saya pilih apa yang orang tua saya bilang aja, atau saya asal aja pilihnya, tapi karena Bijak Memilih sekarang saya riset secara lebih mendalam apa yang sesuai dengan pilihan saya gitu. Jadi ini persis impact yang mau kami buat gitu, dan dengan 350.000 unique users sekarang gitu, kami rasa ini jadi awal lah. 107 juta mungkin jauh, tapi 100.000 itu cukup encouraging lah untuk kami gitu, bahwa memang ada sekelompok orang muda yang semakin semangat untuk melakukan ini. Dan ini kan angka 350.000 ini masih 6 bulan away ya. Jadi kami berharap masih bisa exponential growth, masih bisa masuk ke jutaan gitu ya dalam 6 bulan ke depan, dan tentunya media juga yang bisa bantu menyebarkan tentang website Bijak Memilih, hopefully membantu lebih banyak lagi visit ke website kami. Bijakmemilih.id. Betul. Bijakmemilih.id. Oke, kita harapkan dengan adanya bijakmemilih.id makin melek dengan narasi-narasi politik, tidak hanya tadi cuma sekedar gosip atau politik identitas, dan kita harapkan juga ada dorongan atau pengembangan infrastruktur digital dari pemerintah supaya hal ini tuh bisa disadari oleh banyak masyarakat muda. Mungkin tidak muda juga nggak apa-apa gitu ya, yang penting bisa semakin melek dengan politik, karena kita hidup berdampingan dengan politik ya. Actually salah satu user yang paling besar dari website Bijak Memilih adalah guru PPKN. Jadi guru-guru PPKN menggunakan website kami untuk pendidikan kewarganegaraan di SMA dan di kuliah.
Oke, baik. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. menginisiasi hal yang baik, hal yang positif ini. Kita harapkan tadi ya, semoga semuanya semakin melek dengan narasi politik. Terima kasih banyak Andita F. Utami, CEO Think Policy dan juga inisiator Bijak Memilih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected spesial Sumpah